Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita mendapatkan nikmat tersebut. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menjelaskan sedikit mengenai biografi Imam Bukhari, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayub Awaludin Sabirin, jurusan akuntansi syariah, NIM 195221002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Imam Bukhari. Kebanyakan dari kita mengenal Imam Bukhari itu hanya nama Bukhari saja. Nama beliau cukuplah singkat, yakni Muhammad. Beliau dipanggil dengan nama Abu Abdillah atau dari Bapak Abdillah. Jadi nama lengkap beliau yaitu Abu Abdillah bin Muhammad bin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Arti dari nama Bardizbah itu sendiri adalah seorang petani. Jadi Imam Bukhari itu adalah dari kalangan seorang petani, dari orang-orang yang tidak punya. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 1194 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 Juli 810 Masehi di kota Bukhara itu sendiri. Suatu kota yang kita kenal sekarang itu Uzbekistan. Kakek buyutnya yang bernama Bardizbah itu, beliau itu dulunya beragama Majusi. Sebelum beliau masuk atau memeluk agama Islam, beliau melihat anaknya Ismail. Beliau melihat anaknya yakni Al-Mughirah. Al-Mughirah itu memeluk agama Islam di bawah pimpinan Yaman Al-Ju'fi, gubernur kota Bukhara saat itu, sehingga dia dipanggil Mughirah Al-Ju'fi. Ketika kecil, Bukhari masih ketika kecil Imam Bukhari itu ditinggal oleh ayahnya, sehingga ibunya merawat dan mendidik seorang diri. Biaya pendidikannya itu didapatkan dari peninggalan harta ayahnya. Ismail adalah ayah dari Imam Bukhari. Awalnya dia adalah emang suka kepada hadis nabawi. Suatu ketika Imam Ismail, ayahnya Imam Bukhari itu pergi haji sekitar tahun 179 Hijriah, 15 tahun sebelum Imam Bukhari lahir. Nah, setelah sampai sana, ayahnya Imam Bukhari ini Ismail Ismail itu mengunjungi beberapa para ulama hadis seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak dan lain sebagainya. Tidak berselang lama Ismail pun wafat ketika Muhammad masih kanak-kanak. Sebuah perpustakaan pribadi ditinggalkannya untuk Muhammad, di samping semangatnya untuk mengaji hadis. Dalam keadaan yatim, Muhammad diasuh oleh ibundanya. Ibundanya membimbing Muhammad untuk mencintai buku-buku peninggalan ayahnya. Setelah itu Muhammad bin Ismail ketika kecil mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya, hingga akhirnya mengalami kebutaan. Jadi waktu kecil itu Imam Bukhari sempat mengalami kebutaan.
Keadaan tersebut terus beliau alami hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya berkat usaha yang ditekuni oleh ibunya dan doa-doanya. Allah benar-benar memberikan kesembuhan kepada Muhammad bin Ismail pada saat itu. Suatu malam ibundanya itu, ibunda Imam Bukhari, ia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu." Nah, putramu itu maksudnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena kebanyakan tangisanmu atau kebanyakan doa yang engkau panjatkan. Jadi Allah itu mengabulkan segala doa-doa yang telah ibu Imam Bukhari lakukan di setiap malamnya. Setelah penglihatan beliau pulih kembali atau penglihatan Imam Bukhari pulih kembali, Allah dipulihkan oleh Allah, ia pun mulai mempelajari hadis pada umur 10 tahun. Nah, ketika Imam Bukhari berusia 10 tahun, inilah Imam Syafi'i di Mesir saat itu meninggal. Ketika usia Imam Bukhari 10 tahun, di saat itu juga Imam Syafi'i meninggal dunia, tepatnya pada tahun 204 Hijriah. Pada usia 11 tahun, Imam Bukhari itu sudah bisa mengoreksi ulama. Jadi ada seorang ulama yang melafalkan hadis, terus Imam Bukhari mengoreksinya. Pernah suatu ketika saat beliau berusia 11 tahun mengoreksi salah seorang ulama hadis bernama Ad-Dakhili saat meriwayatkan hadis tersebut. Ada sedikit kesalahan dan Imam Bukhari membenarkannya. Pada usia 16 tahun, Imam Bukhari itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama ibu dan kakak-kakaknya. Nah, dari situ juga Imam Bukhari mulai menekuni atau mendalami ahli hadis dari tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Walid dan Ismail bin Salim As-Salak dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situ ia menekuni biografi imam-imam terdahulu. Pada usia 18 tahun dia menulis kitab atau buku, yaitu bukunya itu bernama Qad Laya As-Sahabah wat Tabi'in, yang artinya dari kitab tersebut adalah biografi para perawi hadis. Dan pada umur 22 tahun Imam Bukhari ini menjelajahi seluruh negeri, yaitu kota-kota yang dijelajahinya ialah salah satunya kota Mekah, Madinah, Syam, Baghdad, Wasit, Basrah, Bukhara sendiri kota kelahirannya, Mesir, Harah, Nasaibur, Korosibah, dan banyak lagi kota-kota yang ia kunjungi. Pada usia 56 tahun beliau itu menetap di Nasaibur. Setelah pengembalanya yang lama mencari ilmu, meriwayatkan banyak hadis, menulis kitab-kitab, dan akhirnya beliau di usia 56 ini menetap di kota Nasaibur. Tapi beliau menetap di Nasaibur hanya 5 tahun. Kenapa? Karena sebelum akhirnya mendapatkan ujian, yaitu dikeluarkan dari Nasaibur karena suatu tuduhan yang tak berdasar. Pada usia 61 tahun Imam Bukhari itu dikeluarkan dari Nasaibur. Muhammad bin Ismail pernah dituduh melafalkan Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal bahkan beliau meninggal dalam keadaan terfitnah atau masyarakat Nasaibur dan Samarkand itu mengucilkannya. Dan pada usia 62 tahun beliau atau Imam Bukhari wafat
Beliau wafat pada malam Sabtu bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau dikebumikan setelah sholat zuhur pada 2 rakaat pada tahun 256 Hijriah di desa Kartang yang terletak dekat dengan Samarkand yang sekarang dikenal dengan kota kita kenal dengan sebutan kota Uzbekistan. Oke, saya belum membahas tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Beliau memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Beliau itu bisa menghafal 100.000 hadis sahih sanad dan matannya, serta menghafal 200.000 hadis tidak sahih matan dan sanadnya. Karya buku Imam Bukhari itu cukuplah banyak. Salah satunya At-Tahri Al-Kabir, At-Tahri As-Saghir, Al-Halqi Af'al Al-Ibad atau dan Ad-Du'afa As-Saghir. Cukup sekian penjelasan sedikit tentang biografi Imam Bukhari. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita bisa bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.